Mertuanya mengatakan Anda bisa tinggal di rumah ini, tapi tidak bagian dari rumah ini, sampai Anda membuktikan bahwa Anda tidak memiliki adanya hubungan dengan kasus ini. Sampai hari ini saya Sumanpanya mengatakan Maha Suci sebagai saksi. Saya mengambil sumpah ini, saya bahkan tidak akan minum air dari tanganmu, sampai Anda membuktikan bahwa Anda tidak memiliki adanya hubungan dengan Prakula. Raffi mengatakan tapi ibu mertua dengarkan saya. Mertuanya mengatakan Anda dengarkan saya. Prakula memberikan saya tantangan itu dengan bantuan Anda. Dia akan menghancurkan keluargaku berkeping-keping, akan memisahkan keluargaku, dan dia memberikan sepasang simbal untuk saya, untuk bermain dan menghancurkan keluargaku. Jika Anda memiliki kesetiaan untuk menjadi menantu perempuan di rumah ini, Anda harus membuktikan bahwa Anda, bagian dari keluarga ini, bukan boneka tangan Prakula. Raffi mengatakan ibu, kebenarannya adalah, mertuanya dengan marah mengatakan yang benar hanya itu, Anda harus membuktikan bahwa Anda adalah milik kami dan bukan milik Prakula dan Anita. Itu saja, ini kebenarannya. Dara mengatakan biarkan ibu, dengan memarahi Raffi anak saya tidak akan kembali. Kemudian Rada mengambil simbal itu lalu dia menyimpan di atas kursi. Rada kembali lagi di hadapan mertuanya dan mengatakan saya telah memutuskan saya tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Apa gunanya menangis sambil memegang sesuatu, lalu tidak ada di tangan kita mama, sekarang saya hanya ingin bergerak maju dalam hidup saya. Ibu mertuanya mengatakan bergerak maju tidak mengurangi rasa sakit dari luka di belakang. Dara mengatakan Anda benar mama. Tapi waktu menyembuhkan semua luka, mama, dan keluarga saya adalah obat saya. Jadi apa gunanya menangisi itu mah? Bagaimanapun sekarang saya tidak mau seorang anak. Kemudian Gautam, Chris, Dav, Rishita dan Shiva memeluk Dara. Raffi melihat Gautam, Dev, Rishita, Shiva dan Chris memeluk Dara. Di dalam hati Raffi mengatakan hancurlah harapan Dara. Aku bersumpah untukmu Dara. Anita akan meminta maaf dengan berlutut di kakimu. Chris memanggil Raffi untuk bergabung tapi Raffi langsung pergi ke rumah bibinya. Chris terus memanggil Raffi, membuat ibunya mengatakan hei. Dia berlari sebelumnya dan sekarang juga dan kalian semua keluar untuk menemukannya. Dia pasti pergi untuk merayakan kebahagiaan dengan Prakula. Dara mengatakan ibu, mungkin bibinya juga tegang jadi Raffi pasti pergi menemuinya. Dia akan datang sebentar, mertuanya mengatakan lebih baik jika tidak. Di sisi lain Anita melihat bibinya menyimpan sesuatu di lemari. Dia mengatakan bibi, apa yang kamu pikirkan? Maksud saya apakah kamu menjalankan sesuatu dalam pikiran Anda? Prakula mengatakan hei, saya tidak berpikir. Biarkan saya melakukan pekerjaan saya. Anda keluar dari sini. Anita mengatakan tidak apa-apa Anda memberitahu saya atau tidak. Saya tahu bahwa kasus pengadilan, surat perangko disimpan di dalam lemari Anda saya telah melihatnya. Prakula mengatakan jangan terlalu pintar. Anda tidak perlu untuk meletakkan kaki Anda ke dalam rencana saya kalau tidak. Saya akan mematahkan kaki Anda dan tangan Anda. Anda sudah terlalu banyak masalah. Keluar. Anita mengatakan kenapa kamu marah katakan padaku. Apa yang kamu pikirkan? Saya akan membantu Anda. Prakula mengatakan saya tidak memikirkan apapun. Saya sedang menunggu Raffi. Jika Raffi tidak datang ke sini bagaimana bisa saya mendapatkan tanda tangan dan pergi ke rumah Pandya? Tiba-tiba suara bel rumah Prakula berbunyi. Prakula berdoa dan mengatakannya Tuhan, semoga ini Raffi. Jika ini Raffi maka pekerjaan saya akan selesai. Prakula ingin membuka pintu tapi Anita langsung panik dengan mengatakan berhenti. Jika ini Raffi dia tidak akan memaafkanku. Katakan padanya bahwa saya tidak di rumah jika dia bertanya tentang saya. Tidak. Katakan padanya bahwa saya mati. Maksud saya katakan padanya tidak tahu kemana dia pergi. Kemudian Anita bersembunyi di dalam kamar. Di sisi lain telepon Rishita berbunyi dan mengangkatnya. Dari seberang telepon mengatakan halo Rishita. Apakah kamu di rumah? Saya datang untuk membawakan pakaian. Tiba-tiba Dev masuk dan mengambil telepon Rishita dan mengatakan halo apapun yang Anda kirim, kamu datang dan kirimkan nanti. Sebenarnya kami berdua keluar jadi kamu datang nanti saja untuk memberi dia pakaian oke.
Kemudian Rishita marah dan mengatakan beraninya Anda merebut telepon dari tanganku dan berbicara dengan kasar ke Kirti seperti ini. Dev mengatakan Anda tidak menolaknya, jadi saya harus melakukannya. Apakah Anda masih anak-anak Rishita? Anda tidak mengerti apa itu suasana rumah. Jika dia datang ke sini membawakan pakaian, apa yang akan anggota keluarga pikir? Rishita mengatakan saya akan menolaknya untuk datang ke sini. Dev mengatakan saya tidak merasa mendengarmu seperti itu. Rishita mengatakan yang mengapa Anda mendengarkan saya. Anda tidak mempercayai saya. Anda hanya mempercayai keluarga Anda dan Anda bahkan tidak menganggap saya bagian dari keluarga. Raffi benar. Dev mengatakan terserah kemudian dia pergi meninggalkan Rishita. Di sisi lain Prakula membuka pintu dan berteriak Raffi. Terima kasih Tuhan Anda telah mengirim Raffi kembali kepada saya. Raffi, kamu tahu aku begitu khawatir tentang Anda. Raffi mengatakan jika Anda mengkhawatirkan saya, Anda tidak akan menusuk saya. Anita di mana? Raffi berteriak Anita. Anita, keluar sekarang. Raffi masuk ke dalam kamar Anita dan mengatakan tidak tahu malu memiliki wajah maka itu sama sepertimu. Apakah kamu tidak malu memisahkan seorang ibu dari anaknya? Nita berpura-pura sakit kepala dan mengatakan Raffi dengarkan saya. Raffi mengatakan diam. Diam saja. Pergi sekarang dan minta maaf di kaki anggota keluarga Pondia bersama dengan Darah. Ayo. Anita mengatakan tinggalkan aku. Apakah kalian semua marah? Apakah Anda semua hakim? Jeti terus meminta penjelasan saya di depan mereka setiap saat. Dan mertua Anda semuanya pembohong. Saya selalu disalahkan karena apa-apa. Raffi, kamu adalah saudara perempuanku. Setidaknya Anda harus mempercayai saya. Anda berada di rumah sakit bukan? Raffi mengatakan iya, saya berada di rumah sakit dengan Anda, dan saya membayar untuk itu. Tapi saya tidak akan membiarkan diri saya melakukannya dihukum karena kesalahan Anda. Mari ikut saya. Prakula mengatakan Raffi, kegilaan apa ini? Saya tahu bahwa Anita telah melakukan kesalahan. Tapi itu tidak berarti bahwa Anda akan melakukan semua hal seperti itu dengannya. Sekarang apa yang kamu inginkan? Ingin membawanya ke tempat mertua Anda? Dia harus meminta maaf di depan semua orang, dan menurut Anda orang-orang itu akan memaafkannya tapi tidak akan. Lihat Shiva sudah memotong rambutnya, jika dia akan pergi lagi, dia akan membuatnya botak. Raffi mengatakan jika iya, maka dia akan benar dia telah melakukan skandal seperti itu. Saya merasa sangat menyesal bahwa saya menyelamatkannya dan membuat Shiva di penjara. Prakula mengatakan Raffi, mengapa Anda berbicara seperti ini? Dia adalah adikmu, jangan bicara seperti ini. Lagi pulang Shiva kembali ke rumah. Sebenarnya saya ingat itu Suman telah membawa putranya pulang, dan keluhan polisi telah mengajukan itu belum ditandatangani. Itu sebabnya polisi datang ke sini, meminta saya untuk menandatangani kertas keluhan yang telah mereka berikan kepada saya. Anda tetap di sini, saya akan membawa kertasnya. Di dalam hati Prakula mengatakan hubungan Raffi dan Shiva akan berakhir sekarang. Kemudian Prakula pergi ke kamarnya untuk mengambil surat itu. Di sisi lain Rishita sedih dan mengatakan bagaimana Anda bisa lakukan ini padaku Dev? Jika Anda tidak akan mempertimbangkan saya bagian dari keluarga ini dan berbicara dengan ibu saya seperti ini, jadi apa yang harus saya harapkan dari yang lain? Ini tidak adil sama sekali. Gautam melihat Rishita menangis, dia menghampirinya dengan mengatakan, Rishita, apa yang telah terjadi padamu? Kenapa kamu menangis? Rishita mengatakan, jika tidak menangis, apa yang harus saya lakukan Gautam? Berapa lama ini akan berlangsung? Tahukah kamu Mama Papa masih bertengkar karena dari satu foto itu? Mama sedih sampai saat ini, dan hari ini Bibi dituduh. Untuk berapa lama saya tidak bisa ketemu ibu? Dia berjuang untuk rumah ini Gautam, ini belum selesai. Gautam mengatakan, Rishita jangan menangis, tunggu sebentar. Gautam berteriak memanggil Dev. Dev datang dan mengatakan apa yang terjadi Gautam. Gautam mengatakan pegang telinga dan minta maaf. Dev mengatakan apa yang telah saya lakukan Gautam, mengapa saya harus meminta maaf? Gautam mengatakan Dev dengarkan aku dengan cermat, kami tidak akan menyeret anggota keluarga Rishita dalam masalah rumah kami. Apakah kamu mengerti? Kamu membuat Rishita menangis dan Anda berperilaku kasar dengannya. Oke, kalau begitu sekarang kamu harus minta maaf dan Anda akan melakukan setup. Ucapkan maaf dan sit up. Dev mengatakan Gautam sit up.
Saya sudah mengalami gym dan kaki itu kram. Gautam mengatakan dengar Dev Anda hanya memiliki dua opsi, entah Anda duduk atau jadilah ayam jantan. Dev mengatakan Gautam itu bukan daftar nama itu ayam jantan tunggal. Gautam mengatakan ia cepat lakukan dan jadilah ayam jantan. Dara menungguku, kemudian Dev melakukannya dengan setup. Gautam melihat Dev dengan mengatakan tidak seperti itu, katakan maaf dan lakukan setup. Lakukan 50 kali setup membuat Dev kaget. Lalu Gautam mengatakan lagi Rishita jika dia melakukan, lebih sedikit beritahu saya akan membuatnya 100 kali lagi. Kemudian Gautam pergi meninggalkan Rishita dan Dev. Di tempat yang sama Rada ingin memasukkan bajunya ke dalam lemari, tiba-tiba boneka itu jatuh dan mengingat dirinya waktu itu. Kemudian Rada mengemasi mainan itu ke dalam kantong dengan mengatakan tidak perlu mainan ini lagi, lebih baik jika itu tidak ada di sini. Gautam masuk dan melihat Dara menyimpan mainan itu ke dalam tas. Gautam melihat Dara sedih lalu dia memegang tangan Dara. Dara mengatakan kami akan menyumbangkan mainan ini ke panti asuhan. Anak-anak akan bermain dengannya. Karena anak-anak kita tidak cocok untuk bermain dengan mainan ini. Dara melihat kalender dan mengatakan sekarang hanya 1 hari dalam sebulan tidak akan istimewa, sebaliknya sebulan penuh akan menjadi istimewa karena saya akan menghabiskan setiap hari dengan anak-anak saya. Saya akan memberikan semua cintaku kepada mereka. Saya punya anak Gautam, lalu Dara memeluk Gautam. Di tempat lain Gautam, Dev, Shiva, dan Chris sedang memasak di dapur. Chris mengatakan kekuatan saya disalahgunakan. Mengapa saya mendapatkan hukuman setiap kali memotong bawang, tapi tidak untuk kali ini? Tidak sekarang, saya tidak akan memotong bawang lagi. Chris berteriak mengatakan berikan aku pekerjaan lain. Nantikan kelanjutan episode berikutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Nonton setiap harinya.